menyaksikan program live update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Sabtu 29 Juni 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners, Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Wikana Sri Kadiono mengungkap alasan pengemudi mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi AD 1891 AE mengacungkan senjata tajam berupa pisau dapur ke sopir bus. Menurutnya, aksi itu dilakukan pelaku saat berada di bawah pengaruh minuman keras atau sedang mabuk. Diketahui pengemudi mobil Daihatsu Xenia bernama Faisal, merupakan warga Kecamatan Grampal, Kabupaten Sragen. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunnews Solo. Septiana Ayu Lestari, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan Tribuners, selamat siang. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari Jumat kemarin viral di media sosial aksi seorang pengendara mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi 1981 AE yang melajukan atau mengacung-acungkan senjata tajam ke arah satu unit bus yang ada di Jalan Sragen Jalan Raya Timur, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana dalam video yang beredar nampak pengendara dari mobil Daihatsu Xenia tersebut mengacung-acungkan beberapa kali senjata tajam, yakni berupa pisau dapur ke arah sopir bus, di mana saat ditelusuri kemudian setelah itu dari pihak karena membahayakan karena membuat takut penumpang dan juga kru bus, kemudian dari sopir bus ini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambung Macan. Dan setelah viral, kemudian dari Satreskrim Polres Sragen melakukan patroli cyber dan melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian diketahui bahwa pengemudi dari mobil Daihatsu Xenia tersebut bernama Faisal, seorang pria warga Kecamatan Grampal, Kabupaten Sragen. Dan berdasarkan keterangan ataupun kesaksian dari sopir bus tersebut menyatakan bahwa bus yang dikendarainya ini sudah dibuntuti oleh pengemudi mobil Honda Daihatsu Xenia tersebut sejak di Jalan Ring Road Utara Sragen, kemudian di simpang 4 atau lampu traffic light di Pilangsari, kemudian mobil Daihatsu Xenia tersebut berhenti sejajar dengan bus dan lalu pengemudi Daihatsu Xenia itu mengklakson berulang-ulang ke arah bus tanpa sopir ini tidak mengetahui alasannya kenapa. Kemudian juga diacung-acungkan senjata tajam tersebut. Kemudian bus melaju ke arah timur atau ke arah Ngawi dan sempat beberapa kali saling mendahului. Setelah itu di Jalan Raya Timur KM 10 tepatnya, ini bus ini kembali atau pengemudi Daihatsu Xenia kembali mengacung-acungkan senjata tajam dan videonya viral di media sosial. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Sragen, kemudian didapati Polres Sragen juga sudah menangkap pelaku atau pengemudi Daihatsu Xenia tersebut dan sudah diamankan di Polsek Sambung Macan. Kemudian alasannya terungkap bahwa pengemudi Daihatsu Xenia ini mengacung-acungkan senjata tajam karena tidak terima mobilnya ini disalip atau didahului dengan mepet. Kemudian saat itu juga pengemudi Daihatsu Xenia juga sedang berada di bawah pengaruh minuman keras ataupun sedang mabuk. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dijerat undang-undang darurat karena kepemilikan senjata tajam dan terancam 10 tahun penjara. Itu adalah dapat saya sampaikan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners warga Jalan Mutiara 2 RT 57 Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara digegerkan atas penemuan mayat di satu rumah kawasan tersebut pada Jumat 28 Juni 2024. Diketahui mayat itu berjenis kelamin laki-laki dan tinggal seorang diri di rumah nomor 22. Di lokasi tersebut sudah terdapat relawan emergensi yang bersiap untuk melakukan evakuasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Pos. Rifki Sulaiman, silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat siang, ya rekan Adila dan juga Tribuners sekalian. Kemarin hari Jumat sekitar pukul 10 ya, 10 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi ada insiden temuan mayat di salah satu perumahan, tepatnya di Jalan Mutiara 2, RT 57, Kelurahan Sungai Andai. Di lokasi berdasarkan keterangan dari relawan emergensi bahwasannya mayat tersebut sudah dalam kondisi melepuh dan juga membusuk, juga membengkak ya. Selain itu di bagian bawah tubuhnya dia tewas dalam keadaan tertelentang dan sudah mengeluarkan belatung. Kemungkinan menurut relawan emergensi korban sudah tewas sekitar 2 hari yang lalu. Melihat kondisinya yang sudah cukup membusuk seperti itu. Dan kemudian berdasarkan keterangan dari beberapa warga, salah satunya Muhammad Subahan, tetangga yang berseberangan rumahnya dengan korban, mengatakan bahwa korban yang bernama Ahmad Rifani berusia 65 tahun itu diketahui tinggal seorang diri di rumah nomor 22 dan ia sudah tidak terlihat sejak 2 hari lamanya. Menurut Subahan, korban terlihat pada hari Rabu pagi. Setelah itu dia tidak terlihat lagi, sementara sepeda motornya masih ada di depan rumah terparkir dan tidak berubah posisinya sama sekali sejak 2 hari yang lalu tersebut. Kemudian pada malam harinya juga kata Subahan bahwasanya korban ini sering menyalakan lampu di rumahnya, namun saat itu sejak 2 hari yang lalu lampu di rumahnya sudah tidak terlihat. Mereka sudah curiga namun masih diam, kemungkinan menduga apakah si korban ini sedang keluar kota atau tetap di rumah. Jadi mereka membiarkannya saja untuk beberapa waktu hingga akhirnya pada hari Jumat kemarin warga setempat mencium aroma tidak sedap di sekitaran rumah korban. Dan setelah diperiksa, dikelilingi, memang benar sumber bau yang tak sedap itu berada di rumah korban. Kemudian Subahan dan juga warga yang lain melapor ke Ketua RT setempat, Bambang Sayekti. Ia menerima laporan bahwa di sekitaran rumah tersebut tercium aroma tidak sedap. Dan saat diperiksa juga oleh Ketua RT setempat, memang tercium aroma yang kuat dan sangat menusuk ke hidung. Dan ia pun segera mengambil gigi lalu mencoba untuk mendobrak pintu rumah Ahmad Rifani. Ahmad Rifani yang diketahui bekerja sebagai ojek online itu dicurigai sudah meninggal dunia karena biasanya dia sering keluar dari rumah karena pekerjaannya yang sebagai ojek online. Dan benar saja setelah diperiksa, setelah didobrak pintunya oleh Ketua RT setempat, kondisi Ahmad Rifani sudah membusuk dengan posisi tertelentang. Diketahui belakangan juga bahwasannya korban memiliki penyakit diabetes dan beberapa penyakit lainnya. Dan saat itu setelah menunggu pihak Inapis dan dinyatakan korban dilihat dari luar ya, dan kondisi sekitar bahwasannya tak ada tanda-tanda kekerasan, korban pun segera dievakuasi ke kamar pemulasaran jenazah RSUD Ulin Banjarmasin untuk proses lebih lanjut. Sementara keluarga korban diketahui berada di Pulau Jawa. Rencananya keluarga korban tersebut akan dihubungi sesampainya korban sampai di kamar jenazah. Sekian rekan Adila, kembali ke studio, terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Operasi pencarian anak ke-13 tahun berinisial F yang dikabarkan tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Samarinda telah dilakukan para petugas di lapangan pada Jumat 28 Juni. Seperti diketahui, anak itu dikabarkan tenggelam seusai berenang di Sungai Mahakam, tepatnya di Teluk Lerong Garden, Jalan RE Marta Dinata, Teluk Lerong Ilir, Samarinda Ulu, pada Sabtu 22 Juni 2024 sore. Diketahui pada hari ke-7 dilakukan pencarian dengan berbagai upaya untuk menemukan anak tenggelam tersebut. Namun upaya itu belum juga mendapat titik terang.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Muhammad Ridwan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Selamat siang dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Benar seperti yang disampaikan oleh rekan Adila di awal, bahwa pencarian anak berusia 13 tahun yang berinisial F telah dilakukan oleh petugas hingga memasuki hari ke-7, tepatnya pada Jumat 28 Juni 2024 kemarin. Nah, diketahui anak itu dikabarkan tenggelam usai berenang di kawasan Teluk Lerong Garden, Jalan RE Marta Dinata, Teluk Lerong Ilir, Samarinda Hulu pada Sabtu 22 Juni 2024 sore lalu atau 1 pekan yang lalu. Nah, pada hari ke-7 pencarian, berbagai upaya telah dilakukan oleh para petugas di lapangan untuk menemukan jasad atau korban yang dikabarkan sebelumnya tenggelam. Namun, yang dilakukan sedari pagi hingga sore hari belum membuahkan hasil. Nah, disampaikan oleh Koordinator Siaga SAR Samarinda Riki Effendi bahwa sesuai dengan SOP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, bahwa ketika sudah memasuki hari ke-7 pencarian, maka operasi pencarian akan ditutup dan korban pun dinyatakan menghilang. Nah, namun meskipun sudah dihentikannya operasi, pihaknya selaku Basarnas di Kota Samarinda akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan peninjauan lanjutan, baik itu bersama dengan Polairut ataupun KSOP, Sat Polairut Polresta Samarinda dan pihak atau instansi terkait lainnya. Nah, untuk diketahui sendiri, Diki juga menyampaikan bahwa selama proses pencarian sedari hari pertama hingga hari ke-7, berbagai upaya memang telah dilakukan oleh pihaknya untuk menemukan anak yang dikabarkan sebelumnya tenggelam di perairan Sungai Mahakam itu. Pencarian itu mulai dari upaya penyisiran pada permukaan air, lalu juga pemantauan udara menggunakan drone dan membuat ombak buatan, lalu melakukan eco sounder survei bawah air. Namun selama proses pencarian dari hari pertama hingga hari ke-7 berakhir, belum ditemukan atau masih belum membuahkan hasil. Demikian rekan Adila untuk laporannya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Koordinator Unit Siaga SAR Samarinda, yakni Riki Effendi. Berikut untuk tayangannya. Hari ke-7 ini seperti apa Bang Riki? Ya, untuk di hari ke-7 ini kita tetap melaksanakan penyisiran, pencarian. Untuk penyisiran sendiri kita melakukan di radius hingga 8 km. Namun Siap. ada beberapa tim dari Ditpol Air Polda Kaltim, TNI AL, dan rekan-rekan dari relawan juga hingga Sungai Meriam melakukan penyisiran. Dan juga kita melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone. Hingga sore hari tidak ada informasi atau ditemukan korban. Maka operasi SAR kondisi membahayakan manusia dinyatakan dihentikan. Dan seluruh unsur ditarik kembali ke satuan masing-masing. Dan tidak sampai di situ, kami dari pihak Basarnas juga terus melakukan pemantauan, menginformasikan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, di antara lain Ditpol Air Polda Kaltim, KPLT Dirjen Hupla atau Perhubungan Laut, KSOP Samarinda, dan Satpol Air Samarinda, serta Distrik Navigasi Panduan untuk berkoordinasi dengan pihak kapal-kapal yang beraktivitas di Sungai Mahakam, terus agar dapat memantau di sekitaran kapal mereka. Oke, siap. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Bang, kasih Pak. Ya, Tribuners, itulah tadi wawancara sama Bang Riki selaku Koordinator SAR Kota Samarinda yang ada di Kota Samarinda terkait pencarian hari ke-7 anak yang dikabarkan sebelumnya tenggelam di kawasan Teluk Garden. Ya, yang di kawasan Teluk Lerong Garden ya Tribuners. Demikian untuk Tribuners, tim Polres Biren gerak cepat mencari para remaja yang diduga melakukan aksi tawuran pada Kamis 27 Juni di kawasan Cotgapo, Biren.
di mana aksi tawuran tersebut menyebabkan 2 remaja masuk ke rumah sakit. Terkini polisi telah berhasil mengamankan 13 remaja yang umumnya masih di bawah umur. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News. Yusmandin Idris, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adilah. Kasus penganiayaan atau tawuran antar remaja terjadi di Biren antara 2 kelompok, yaitu kelompok remaja kelompok Pesangan dan kelompok dari Kota Juang Biren. Mereka pada Kamis dini hari melakukan aksi ingin melakukan tawuran di depan kantor Bupati Biren. Dalam rencana tawuran mereka, ternyata salah satu remaja menggunakan satu sepeda motor masuk ke dalam kelompok tersebut sehingga dilakukan pengejaran. Dalam aksi pengejaran itu, kelompok itu melakukan penganiayaan dengan parang sehingga mengakibatkan 2 remaja, yaitu berinisial SR umur 14 tahun dan kemudian yang pertama Fakrul Razi dan kedua Adi Rizki, keduanya warga desa Gampung Raya Dagang, Kecamatan Pesangan, masuk sakit karena mengalami luka berat bagian punggung dan perut serta kaki. Setelah mendapat laporan adanya aksi tersebut, tim Polres Biren bersama tadi turun ke lapangan melakukan olah TKP dan juga melakukan rekonstruksi lapangan dan melakukan pengejaran. Artinya mencari siapa pelaku. Akhirnya pada Jumat sore, Polres Biren berhasil menangkap 13 orang remaja, kemudian dibawa ke Polres Biren. Mereka diambil di rumah masing-masing dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Dari 13 yang diamankan, 1 orang bernilai MAF usia 15 tahun, warga desa Gedodong, ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Dan masih ada 3 lainnya sedang dilakukan pencarian. Tadi dalam jumpa pertemuan dengan Kapolres Biren yang barusan dilakukan di Mapolres Biren, para remaja yang diamankan kemudian dibawa lagi ke Polres Biren untuk melapor, dan mereka akan melapor setiap dalam seminggu 2 kali dan menjalani pendidikan di salah satu pesantren. Dan selain itu tim Polres Biren juga sedang mencari 3 pelaku lainnya yang sampai saat ini belum tertangkap. Mereka masih juga warga dari kawasan Biren, dan tim Opnal Polres Biren melakukan pengejaran secara mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian Adilah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Biren, yakni AKBP Jatmiko. Berikut untuk ketayangannya. Pada hari Jumat, tanggal 27 Juni, Satuan Reskrim Polres Biren telah melakukan penangkapan 1 orang sebagai pelaku dan 13 orang selaku yang terlibat 2 kelompok yang aksi tawuran. Kita amankan sebanyak 13 orang. Karena sebagai peserta dan hasil penyidikan tidak terlibat, maka kita kembalikan kepada pihak orang tua. Kami wajibkan untuk wajib lapor. Sementara yang 3 pelaku lainnya sedang dalam pengejaran oleh Satuan Reskrim Polres Biren. Petugas lapas kelas 2A Kediri menggagalkan upaya masuknya barang terlarang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan barang terlarang lainnya. Barang-barang terlarang tersebut dilempar oleh orang tak dikenal atau TK dari luar tembok lapas ke dalam area lapas pada Kamis 27 Juni 2024. Penggagalan tersebut merupakan hasil dari deteksi dini petugas lapas Kediri dalam mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lapas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Didik Masudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuner, selamat siang Adila. Hari Kamis yang lalu, Lapas kelas 2A Kediri telah menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang narkoba jenis sabu-sabu dan seperangkat kabel-kabel untuk peralatan elektronik yang dilemparkan dari jalan di luar Lapas kelas 2 Kediri ke dalam lapas. Namun untungnya upaya penyelundupan ini berhasil digagalkan karena selain telah terpantau kamera CCTV di bagian operator lapas,
ternyata dua barang yang dilemparkan itu tidak sampai masuk ke dalam lokasi tahanan. Jadi meskipun sudah berada di dalam tembok lapas, namun barang-barang tersebut tersangkut di jaring-jaring pengaman yang ada di dalam lapas, sehingga barang-barang tersebut dapat diamankan dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan yang diduga jenis narkoba jenis sabu-sabu dan sejumlah kabel untuk peralatan elektronik. Dan kedua barang itu jelas merupakan barang terlarang masuk ke dalam lapas sehingga dapat berhasil dicegah sedini mungkin. Menyusul kejadian ini, kemudian tugas lapas berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Kediri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga barang bukti yang diamankan kemudian diserahkan kepada petugas Satres Narkoba Polres Kediri Kota. Dan PLT Kalapas kelas 2 Kediri, Budi Ruswanto, menyampaikan bahwa penggagalan ini merupakan hasil dari deteksi dini yang dilakukan oleh petugas sehingga barang-barang terlarang baik yang dilempar maupun yang akan masuk berhasil digagalkan. Dan ini termasuk langkah pelaku sangat berani karena melakukan pada siang hari sekitar pukul 11.30 dan mereka wajahnya dan sepeda motor yang dinaiki terpantau oleh kamera pengawas CCTV yang ada di Lapas kelas 2 Kediri. Dan demikian laporan kami dari Kota Kediri, Adila. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PLT Kalapas kelas 2A Kediri, yakni Budi Ruswanto. Berikut untuk tayangannya. Pada hari ini, Kamis 27 Juni 2024, petugas Lapas kelas 2 Kediri telah berhasil menggagalkan upaya masuknya barang terlarang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan barang terlarang lainnya. Barang tersebut dilempar oleh orang tak dikenal dari luar tembok lapas ke dalam area lapas. Peristiwa ini terjadi pada siang tadi sekitar pukul 11.35. Petugas kami yang sebagai operator pengawas CCTV di ruang room control melaksanakan pengawasan di area seputaran Blok Hunian dan lingkungan lapas. Pada saat itu melakukan pengawasan terhadap CCTV yang ada di room control. Terjadi kebakaran di Kompleks Perumahan Mansai, Kelurahan Huangoboto, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo pada Jumat 28 Juni 2024. Diketahui semua harta benda milik korban ludes dilalap si jago merah dan api begitu cepat merambat ke seluruh penjuru rumah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Fernandes Sialagana, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Nadila. Memang ya bahwa kemarin kebakaran terjadi sekitar pukul 10.50 WITA dan pemilik rumah Maria mengungkapkan dirinya sedang berada di kamar bagian belakang rumah dan saat itu ia sedang menelpon orang tua siswa, kebetulan yang bersangkutan adalah seorang guru untuk membicarakan data-data keperluan ijazah begitu. Dan tanpa pengetahuannya anaknya, maksud kami cucunya, berteriak kepadanya yang sedang bermain di depan rumah mereka. Saat itu ia baru sadar ternyata rumahnya sudah terbakar dan beruntungnya Mariam langsung memberitahu anggota keluarganya untuk keluar menyelamatkan diri. Dan anaknya Mariam, Joan Saputra, mengaku sempat mengeluarkan kursi sofa dari dalam rumah untuk mematikan api, menghambat merambatnya api melalui kursi sofa tersebut. Namun upayanya gagal setelah melihat api makin membesar hingga menyambar lemari buku begitu, di mana buku-buku ini dipenuhi oleh, maksud kami lemari ini dipenuhi oleh buku-buku yang mudah terbakar. Dan ia juga menjelaskan tidak sampai 10 menit
rumahnya langsung hangus terbakar si jago merah. Dan setelah api membesar, beberapa warga berbondong-bondong berusaha memadamkan api tersebut. Dan pemadaman menggunakan air, maksud kami ya menggunakan air dan menggunakan alat seadanya. Akan tetapi persediaan air tersebut habis dan api kembali berkobar dan menghanguskan benar-benar seluruh bagian rumah. Dan suami Mariam, Ronald Lanujan, itu mengumumkan bahwa semua berkas-berkas kedinasannya habis dilalap. Ia bersyukur seluruh keluarganya tidak ada korban yang luka berat, hanya luka ringan karena sempat berusaha memadamkan api tadi. Dan Ronald pun ikhlas, yang penting baginya adalah keselamatan keluarganya. Dan saat kejadian, Ronald mengaku bahwa beliau sedang berada di sekolah. Dan memang salah satu hal yang menjadi memudahkan dirinya adalah diketahui bahwa rumah tersebut memiliki asuransi begitu, karena itu mereka yakin nantinya rumahnya akan kembali pulih lagi. Dan di sisi lain, ketika pemadaman, Kepala Seksi Damkar Kota Gorontalo Muhammad Lutfi mengatakan bahwa pemadaman tersebut begitu sulit hingga membutuhkan waktu sekitar 2 jam, yakni sekitar 12.50 api baru padam. Dan penyebab sulitnya pemadaman adalah tidak adanya hidran di perumahan tersebut. Dan selain itu, kendala lainnya adalah banyaknya warga yang menonton kebakaran tersebut, sehingga akses yang dimiliki pihak damkar bertambah sulit. Dan karena itu memang Lutfi merekomendasikan agar perumahan tersebut segera menyediakan hidran air begitu untuk mempermudah dalam jika terjadi bencana serupa. Beruntung rumah yang terbakar hanya 1 buah rumah, tidak merambat ke rumah lainnya karena dibatasi oleh tembok-tembok yang terbuat dari semen begitu. Baik rekan Nadila, itu dulu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, seorang remaja yakni Ariel Arta 15 tahun tenggelam terbawa arus aliran Sungai Sadan di wilayah Bera, Kelurahan Sanda Bili, Kecamatan Makale Selatan, Tanah Toraja pada Jumat 28 Juni. Dari laporan warga bahwa remaja tersebut hilang saat sedang berenang dengan teman-temannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Freddy Samuel, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa seorang remaja bernama Ariel Arta, umur 15 tahun, warga kelurahan wilayah Bera, Kelurahan Sandabilik, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada hari Jumat kemarin, tanggal 26 Juni 2024, telah hilang, tepatnya tenggelam terbawa arus sungai aliran Sungai Sadang, yang ketika saat itu korban dan beserta teman-temannya lagi asik berenang di tepi sungai tersebut. Namun menurut salah satu kesaksian korban yang juga merupakan teman korban, tiba-tiba korban terbawa arus sungai, yang diketahui bahwa arus sungai Sadan yang mengalir dari Kabupaten Toraja Utara dan sampai ke Kabupaten Tanah Toraja dan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan itu terkenal merupakan salah satu sungai yang cukup besar dan juga dalam, di mana pencarian tersebut dilakukan tepatnya kemarin hari Jumat sore, tepatnya kejadian hingga malam kemarin, namun belum membuahkan hasil. Hingga hari ini pencarian dilanjutkan kembali di sekitar lokasi. Dan untuk titik pencarian siang hari ini, tim Basarnas Toraja dan BPBD Tanah Toraja mencari di dekat bendungan PT Malea. Diketahui bahwa lokasi dari tempat tenggelamnya korban tersebut hingga ke bendungan PT Malea itu sekitar 3 km hingga 5 km. Siang hari ini pencarian masih terus dilakukan di lapangan. Untuk tim pencarian tersebut terdiri dari tim Basarnas Toraja, BPBD Tanah Toraja, dan pihak Polres Tanah Toraja hingga pihak Kodim 1414 Tanah Toraja dibantu warga dan beberapa
komunitas mahasiswa pecinta alam. Dan hingga siang hari ini pencarian masih terus dilanjutkan. Seperti itu. Adila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter 7 di Barkasi, Makassar, Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Adapun Kloter 7 di Barkasi, Makassar tersebut telah pulang kembali ke tanah air dan masuk ke asrama haji Sudiang Kota Makassar, yakni pada Jumat 28 Juni. Diketahui sejumlah bus yang membawa para jemaah haji tampak memasuki halaman asrama, yakni sekira pukul 20 WITA. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Renaldi Cahyadi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang rekan Adila dan tentunya selamat siang juga untuk para Tribuners. Benar, pada Jumat 28 Juni 2024, Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter 7 di Barkasi, Makassar, asal Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Diketahui Kloter 7 Debarkasi Makassar ini telah pulang dan kembali ke tanah air dan memasuki asrama Haji Sudiang Jumat malam kemarin, yang dimana jemaah haji Kloter 7 ini berjumlah sebanyak 450 orang dan pulang dengan jumlah yang utuh tanpa ada yang sakit di kloter tersebut maupun meninggal. Benar sekali seperti yang tadi disampaikan, sejumlah bus membawa para jemaah haji tampak memasuki halaman asrama haji Sudiang Kota Makassar sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah. Terlihat bagaimana para jemaah turun dari bus dengan pengawalan para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIHD Barkasi Makassar. Terlihat dari pantauan kami di asrama Haji Sudiang Kota Makassar malam kemarin, senyuman terpancar di wajah para jemaah haji pada saat mereka turun dari bus. Bahkan seluruh jemaah haji juga terlihat mengucapkan rasa syukur karena telah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Menariknya saat turun dari bus malam kemarin, tak ada satupun jamaah haji yang mengenakan pakaian mencolok. Mereka tampak mengenakan pakaian yang telah diberikan oleh pihak PPIHD Barkasi Makassar saat pemberangkatan mereka pada bulan Mei 2024 kemarin. Bahkan jemaah haji Kloter 7 ini tak ada satupun yang terlihat mengenakan aksesoris seperti emas dan atau perhiasan lainnya. Hal ini tentunya berbeda dengan kedatangan di kloter-kloter sebelumnya, di mana kloter-kloter sebelumnya terlihat bagaimana para jemaah haji perempuan mengenakan pakaian-pakaian yang terbilang sangat mencolok dan juga berbagai perhiasan yang mereka beli di Arab Saudi. Kedatangan ini juga turut dihadiri oleh Bupati dari Majene, yaitu Bapak Ahmad Syukri, yang dimana dia hadir mewakili pemerintah provinsi Provinsi Sulawesi Barat. Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang memiliki komitmen dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya memberikan penguatan secara maksimal kepada jemaah haji, khususnya jemaah haji Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Menurutnya pengalaman ibadah haji adalah merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi sampai ke tingkat daerah. Ia juga menyampaikan beberapa himbauan kepada para jemaah asal Provinsi Sulawesi Barat, yaitu menjaga predikat haji mereka dengan semakin menumbuhkan berjamaah, sholat berjamaah di masjid, dan semakin memperkuat silaturahmi dan persaudaraan di antara masyarakat di sekitarnya. Kedua, dia juga menghimbau agar menjadi teladan dan panutan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian himbauannya yaitu meningkatkan kualitas ibadah dengan menumbuhkan kesalehan individu
dan kesalehan sosial para jemaah haji dengan mempererat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui maksimalisasi ibadah wajib dan sunnah serta hubungan dengan sesama semakin baik. Himbauan keempat yang diutarakan oleh Bupati Majene yaitu membangun kesabaran dan kekompakan serta kebersamaan agar terus dipertahankan. Himbauan terakhirnya itu senantiasa mendoakan pemerintah baik di tingkat pusat, di tingkat daerah untuk tetap dalam lindungan yang kuasa dan sukses mengayomi masyarakat pada umumnya. Seperti itu kiranya rekan Adilah, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners warga Kelurahan Malawele Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yakni yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2024 di TPS 07 dan TPS 18 mengikuti pemungutan suara ulang Pemilu 2024, yakni pada Sabtu 29 Juni 2024. Adapun pencoblosan hanya untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada daerah pemilihan 3. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Taufik Nuhuyanan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Nadira dan Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar bahwa pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Juni 2024, warga di Kelurahan Malawele, tepatnya di 2 TPS, yakni TPS 07 dan TPS 18, sesuai dengan yang dijadwalkan pada hari ini menggelar pencoblosan atau pemungutan suara ulang, di mana pencoblosan yang dilakukan ini hanya untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada daerah pemilihan 3. Berdasarkan pantauan tribunsorong.com, di TPS 07, warga mulai berdatangan di tempat pemungutan suara sejak pukul 07.30 waktu Indonesia Timur, di mana para pemilih memasuki TPS, mereka kemudian menyerahkan undangan mencoblos beserta kartu tanda penduduk atau KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kemudian setelah dicek oleh petugas KPPS, warga kemudian diarahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan sambil menunggu panggilan untuk mencoblos di bilik suara. Selain itu, para pemilih juga diwanti-wanti untuk tidak diperkenakan membawa handphone atau peralatan elektronik lainnya saat masuk di dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selain itu, pantauan tribunsorong.com juga para pemilih diminta untuk menitipkan HP atau tas yang dibawa kepada petugas KPPS yang berjaga demi menjaga kerahasiaan proses pemilihan yang berlangsung pada hari ini. Pada kesempatan tersebut, berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andreas Daniel Kambu, menjelaskan bahwa pelaksanaan PSU di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele ini merupakan tindak lanjut dari amanat keputusan Mahkamah Konstitusi pada beberapa waktu yang lalu. Ia menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan PSU yang dijadwalkan pada hari ini, sebelumnya Komisi Pemilihan KPU Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan KPU Kabupaten Sorong sudah melakukan beberapa persiapan. Salah satunya yaitu pembentukan badan ad hoc anggota KPPS serta menggelar sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilaksanakan PSU pada hari ini. Selain itu, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya juga menyebutkan bahwa PSU ini dimulai sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Timur hingga pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan surat suara. Sebagai informasi juga, total daftar pemilih tetap di 2 TPS, yakni TPS 07 dan TPS 18 yang melaksanakan pemilihan pada hari ini sebanyak 581 pemilih.
Sebagai informasi juga Sobat Tribuners, pada saat ini kami sedang berada di lapangan untuk memantau situasi berlangsungnya perhitungan suara, dan saat ini sedang berlangsung pemungutan surat suara. Demikian rekan Dila yang dapat kami informasikan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua KPU Papua Barat Daya, yakni Andarias Daniel Kambu. Berikut untuk tayangan. Baik, terima kasih para pemirsa. Hari ini tanggal 29 Juni 2024, KPU Provinsi Papua Barat Daya dan juga Kabupaten Sorong melaksanakan pemungutan suara ulang dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil 3 itu dinyatakan dalam putusan MK bahwa dilakukan pemungutan suara ulang atas dasar perselisihan hasil pemungutan suara tanggal 14 Februari lalu yang digugat atau diajukan PHPU-nya oleh peserta pemilu. Wapres RI yakni Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Al-Sazili, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Jumat 28 Juni 2024. Adapun Ma'ruf Amin berkunjung dalam rangka peresmian gedung Geraha Manarul Quran dan gedung SMK NU Sunan Ampel. Selain itu, Ma'ruf Amin juga turut membuka kolako pondok pesantren yang mengusung tema penataan ekonomi pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat menuju kemandirian pesantren. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Purwanto, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang Adilia di studio dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa kemarin Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Malang. Salah satunya mengunjungi Ponpes Al-Sazili, yaitu di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Wapres meresmikan gedung di Ponpes dan juga salah satu gedung sekolah di SMK NU di Pakis, Kabupaten Malang. Wapres juga mengungkapkan bahwasanya pondok pesantren selain mendalami ilmu agama, nantinya juga ke depan bisa mengejar ilmu lain seperti belajar menggunakan UMKM, belajar berbisnis di pesantren. Dan juga Wapres didampingi oleh PJ Gubernur Jawa Timur, kemudian juga Bupati Malang dan juga Ketua Yayasan setempat. Demikian Adila, kembali ke studio. Sadiri ini berbasis tahfidzul Quran, dan Sadiri ini ternyata punya 6 cabang ya. Di sekitar sini ada juga di luar sini, di mana itu malah di atas semua. Basisnya adalah tahfidz. Ini sudah cukup tua, sudah melahirkan, pendirinya sudah wafat, dan sudah banyak hafizah yang lahir dari sini. Tapi juga ternyata dikembangkan, dilengkapi dengan berbagai lembaga pendidikan seperti normal. Ratusan driver ojek online melakukan konvoi dan menyatakan dukungan terhadap Muhammad Fawait atau Gus Fawait di pemilihan Kepala Daerah 2024 Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Jumat 28 Juni 2024. Diketahui pada konvoi tersebut, driver yang tergabung dalam forum komunikasi Jember Online Bersatu berkeliling di jalan raya kawasan kota, yakni dengan membawa banner bergambar Gus Fawait. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Imam Nawawi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, kemarin ratusan driver ojek online melakukan konvoi dan menyatakan dukungan
untuk Gus Fawaid sebagai calon Bupati Jember pada Pilkada 2024 nanti, dan ratusan driver yang tergabung dalam forum komunikasi Jember Online Bersatu ini melakukan konvoi di jalan raya kawasan kota, mulai dari Gajah Mada, Sultan Agung, PB Sudirman, Jalan Jawa, dan kemudian Ledjen Panjaitan, Trunojoyo, dan kembali lagi menuju Gajah Mada, tepatnya di posko pemenangan Gus Fawaid di Pilkada 2024 ini. Dan berdasarkan konfirmasi yang kami peroleh, ada 700 driver yang melakukan konvoi untuk menyatakan dukungan kepada politisi Gerindra ini untuk maju sebagai calon Bupati Jember 2024 mendatang. Mereka beranggapan sosok Gus Fawaid ini memiliki pengalaman saat menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur selama 2 periode itu. Seluruh pendukung-pendukungnya itu diperhatikan seluruh kebutuhannya, sehingga mereka menyatakan dukungan ini diharapkan ketika Gus Fawaid nanti jadi, nasib mereka juga nantinya diperhatikan, khususnya kesejahteraan dan juga perlindungan sosial bagi driver ojek online. Dan ratusan driver ini tergabung dari berbagai aplikator penyedia jasa layanan ojek online. Mereka bersatu dan menyatakan dukungan terhadap Gus Fawaid, dan melalui konvoi itu merupakan sebagai langkah politik atau langkah pernyataan politik kepada yang dilakukan oleh para driver ini pada Pilkada 2024 nanti, karena mereka merasa selama 2 periode kepemimpinan bupati sebelum-sebelumnya nasib mereka tidak pernah berubah dan begitu-begitu saja. Sementara Gus Fawaid memperoleh dukungan tersebut mengaku terharu karena sebelum adanya dukungan ini, sebelumnya ada dukungan dari Forum Perangkat Desa dan juga Nakes yang memberikan dukungan kepada dirinya untuk maju sebagai calon Bupati Jember 2024 ini. Dan Gus Fawaid beranggapan keberadaan driver ojek online itu tentunya dapat meningkatkan pergerakan perekonomian masyarakat di Kabupaten Jember, sehingga diharapkan keberadaan mereka itu mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para kliennya. Ketika pelayanan itu bisa baik, maka otomatis akan banyak orang yang menggunakan jasa transportasi umum ini, termasuk ojek online, untuk datang ke Jember, dan semakin banyak orang ke Jember. Namun status mereka dan perlindungan mereka harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, dan Gus Fawaid berkomitmen nanti akan memperjuangkan perlindungan sosial bagi mereka agar para driver ojek online maupun para driver transportasi umum lainnya bisa mendapatkan perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya iurannya dibayari oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga mereka tidak perlu khawatir untuk jaminan hari tua maupun kesehatan mereka ketika terjadi apa-apa di kemudian hari. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan kepada Adila yang ada di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua FKJOB yakni Dedi Novianto dan bakal calon Bupati Jember Partai Gerindra yakni Gus Fawaid. Berikut untuk tayangannya. Jember ini kita sudah sepakat untuk mendukung Gus Fawaid
sebagai Bupati Jember demi memperjuangkan aspirasi teman-teman juga. Karena selama ini teman-teman tidak pernah mendapatkan perhatian sama sekali dari pihak pemerintah daerah. Sudah beberapa periode 2 bupati yang sudah jalan, teman-teman yang jumlahnya ribuan ini tidak pernah diperhatikan sama sekali sama pemerintah daerah. Nah, kita berharap dengan Gus Fawait menjadi Bupati Jember, teman-teman ojek online akan mendapatkan perhatian. Dan di siang hari pada Jumat ini kami menerima deklarasi dari saudara-saudara kita dari penggerak ojek online yang ada di Kabupaten Jember. Tentu kawan-kawan ojek online dan transportasi yang lainnya adalah ujung tombak dari perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Jember, khususnya yang ada di Kota Jember. Kita tahu bahwa Jember hari ini punya masalah. KPU Batanghari melepas keberangkatan logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 02 dan 04 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari, yakni pada Jumat 28 Juni 2024. Adapun hal tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi RI menetapkan adanya pelanggaran pemilihan umum di TPS 02 dan 04 desa tersebut, sehingga harus dilakukan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi. Sri Tuti Apriliani, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan juga Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 kemarin, Komisi Pemilihan Umum KPU Batanghari telah melepas keberangkatan logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Batanghari. Di mana pelaksanaan pemungutan suara ulang dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 29 Juni 2024. Beberapa keperluan logistik yang diantarkan oleh KPU Batanghari yaitu berupa bilik suara, surat suara, dan keperluan lainnya. Dan dapat saya informasikan bahwa sebelumnya Partai PDIP mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pleno suara untuk DPRD Provinsi Jambi. Dan setelah itu Mahkamah Konstitusi memutuskan memang benar terdapat pelanggaran sehingga harus dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS, yaitu di TPS 02 dan juga 04 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Lebih lanjut, Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan bahwa nantinya pelaksanaan PSU ini akan dilaksanakan secara serentak di beberapa wilayah lainnya yang ada di Indonesia, dan dia berharap bahwa pelaksanaan PSU ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan seperti sebelumnya, di mana seperti diketahui bahwa pelanggaran sendiri terjadi akibat adanya masyarakat yang menyoblos lebih dari 1 kali di 2 TPS tersebut. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wujud sinergitas antara TNI Polri tersaji di halaman Polres Bangkalan pada Jumat 28 Juni 2024. Ratusan personel Polres Kodim 0829 hingga Lanal Batu Poron tampak akrab dan antusias melakukan senam bersama. Mereka juga tampak deg-degan saat pengundian puluhan door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, Tribuner, selamat siang. Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-78 Bayangkara digelar Polres Bangkalan dengan menggelar olahraga bersama personel Kodim 829 dan Lanal Batu Poron di halaman Polres Bangkalan pada Jumat 28 Juni 2024 pagi. Suasana penuh keakraban berbalut sinergitas pun tersaji ketika sejumlah personel polisi, TNI AD, dan TNI AL tiba-tiba saling gendong dan berlarian. Mereka seolah melepaskan masing-masing atribut tanpa canggung hingga larut dalam suasana kekeluargaan. Keceriaan personel TNI Polri pun mendadak terhenti, suasana berubah tegang, mereka diam dan harap-harap senang ketika jajaran JPU Polres Bangkalan itu berganti melakukan pengujian kotak kupon berbeda. Satu kotak khusus kupon milik Polres Bangkalan dan 2 kotak lainnya disediakan untuk personel Kodim 0829 dan Lanal Batu Poron. Adapun puluhan door prize yang disediakan Polres Bangkalan meliputi televisi LED, lemari es,
kompor, sepeda gunung, hingga 1 unit motor sebagai hadiah utama. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengungkapkan kegiatan senam sehat bersama merupakan bagian dari upaya menjaga kesulitan, sinergitas, dan kolaborasi antara TNI Polri dan para stakeholder di Kabupaten Bangkalan dengan harapan terjaga dan terciptanya situasi kamtipmas di Bangkalan yang saat ini tengah berproses tahapan pilkada. Dalam kesempatan itu, Tribuners turut hadir dan Dim 0829 Letkol Infantri Nana Fahru Rosi dan Danal Batukoron Letkol Laut Imam Ibnu Hajar, Ketua DPRD Bangkalan Effendi, hingga PJ Bupati Bangkalan Arif Edi, dan Dim 0829 Letkol Infantri Nanang Fahru Rosi mengungkapkan momen tersebut merupakan perwujudan dari kolaborasi dan sinergitas antara TNI Polri yang harus tetap dijaga dan dipelihara dalam rangka menjamin kondusivitas kamtipmas di Kabupaten Bangkalan. Tribuners olahraga bersama TNI Polri hingga pengundian kupon berhadiah itu melengkapi rangkaian kegiatan Polres Bangkalan dalam 2 pekan terakhir. Rangkaian kegiatan diawali dengan lomba senam kreasi Tamang Pung Isah yang diikuti oleh seluruh personel Polres Bangkalan. Dilanjutkan dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, kemudian bantuan untuk purnawirawan Polri yang kurang mampu, persediaan sumur bor di Kecamatan Kelampis, hingga bedah rumah, Kelurahan Melaje, donor darah, pemberian beasiswa bagi keluarga Polri, dan berbagi sembako dengan masyarakat di Kecamatan Socah, hingga penanaman mangrove di Desa Gilipare, Piring. Adapun resepsi puncak peringatan HUT Bayangkara akan digelar satu upacara di Polres Bangkalan pada 1 Juli 2024 mendatang. Demikian rekan Adila dari Bangkalan dapat kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya dan Dandim 0829 Letkol Infantri Nanang Fahru Rozi. Berikut untuk tayangannya. Tadi sempat ada personel TNI Polri sempat saling gendong ya? Iya, tadi ada lomba sedikit, terus kami juga memberikan sedikit door prize lah. Dan hari ini ada hadiah utama 1 unit sepeda motor. Bentuk sinergitas TNI Polri ya? Iya, untuk menjaga sinergitas kolaborasi dengan TNI Polri maupun instansi terkait. Ini dalam rangka HUT Bayangkara 78, kita TNI Polri Kabupaten Bangkalan beserta stakeholder melaksanakan olahraga senam bersama. Ini untuk demi menjaga situasi kamtipmas menjelang pemilu kabupaten. Pada kegiatan hari ini, alhamdulillah kita ikut berpartisipasi dalam rangka HUT Bayangkara ke-78 dengan bertemakan Polri Presisi mendukung percepatan ekonomi dan inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Ini merupakan perwujudan dari kolaborasi sinergitas antara TNI Polri yang harus tetap dijaga dan dipelihara dalam rangka menjamin kondusivitas kamtipmas, serta kita siap untuk mengkolaborasikan mendukung apa yang menjadi tugas pokok Polri. Di situ akan dipadukan, terlebih pada tahun ini kita akan menghadapi tahun pemilu kada dan kita harus tetap menjamin kondusivitas, rasa aman, sehingga semua pelaksanaan kegiatan yang berada di Bangkalan ini berjalan dengan baik dan lancar. Tribuners, para pembalap motocross Grand Prix atau MXGP 2024 yang akan berlaga di sirkuit Selapar Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat turut disambut parade budaya yang digelar pada Jumat 28 Juni. Adapun parade diawali dari Islamic Center di mana para pembalap MXGP menaiki sepeda ontel antik diiringi alunan gendang, belek, dan kendaraan tradisional Cidomo. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Rozi Anwar, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih Adila dan Tribuners. Kami akan melaporkan di mana kemarin pembalap MXGP dari berbagai daerah disambut